3/2 tambah X, atau yang akan berlaku adalah X lebih dari sama dengan 3/2 tambah X. Nah, setelah dibuat seperti ini, berarti kelanjutannya tinggal negatifnya dikalikan ke dalam kurung, dia akan menjadi X kurang dari sama dengan min 3/2 tambah X, atau yang kanannya X lebih dari sama dengan, nah yang kanannya nanti dulu kita tinggalkan dulu, kita kerjakan yang di sebelah kirinya dulu. Setelah dari sini, nanti langkah berikutnya adalah kamu kali silang. Berarti 2 dikalikan dengan X dan X nya juga dikalikan dengan X, dia menjadi 2X ditambah X kuadrat kurang dari sama dengan negatif 3. Nah, setelah dapat seperti ini, kamu pindahkan negatif 3-nya ke depan, dia akan menjadi X kuadrat tambah 2X tambah 3 kurang dari sama dengan 0. Kalau udah dapat seperti ini, maka nanti kamu faktorkan fungsinya, dia menjadi X sama X 3 sama 1 ya. Nah, yang ini adalah tidak bisa difaktorkan nih. Tidak bisa difaktorkan. Menggunakan rumus dari SMP, kamu hitung dulu dari cek diskriminan. Menggunakan rumus B kuadrat min 4AC, nanti nilainya adalah negatif sehingga dia tidak bisa difaktorkan. Berarti yang ini kita tinggalkan, untuk yang di depannya fungsi ini tidak bisa difaktorkan ya. Berikutnya kita hitung lanjut ke bagian yang sebelah kanannya. Yang ini juga kita kali silangkan, dari persamaan ini dia menjadi 2 dikalikan dengan X, kita kali silang ya. 2 dikalikan dengan X menjadi 2X ditambah dengan X dikalikan dengan X menjadi X kuadrat lebih besar daripada sama dengan 3. Maka kita rapihkan X kuadrat tambah 2X, 3-nya pindah ke depan jadi negatif 3 lebih besar daripada 0. Nah, yang inilah yang akan kita faktorkan dan dia bisa ada hasilnya. Kita faktorkan, dia menjadi X dan X. 3 itu berasal dari perkalian 3 kali 1. Agar jadi positif 2 dan min 3 dalam perkaliannya, maka kita tambahkan 3-nya itu adalah positif, 1-nya adalah negatif. Nah, berarti dari sini X tambah 3 sama dengan 0, satunya lagi X kurang 1 sama dengan 0. Maka nilai X-nya sama dengan negatif 3. Nilai X-nya kemungkinan yang kedua adalah 1. Jadi 3-nya dipindahkan ke belakang dan 1-nya juga dipindahkan ke belakang sehingga hasilnya menjadi berubah tanda. Setelah dapat seperti ini, nanti kamu bikin garis bilangan ya pada pertidaksamaan. Nah, ada yang negatif 3, ada yang 1. Lalu kamu buat tiangnya. Di tengah-tengah ini adalah wilayah 0. Setelah kamu bikin wilayah 0, kamu kalikan di sini nih, tanda positif kali dengan negatif, hasilnya adalah negatif. Maka di wilayah 0, hasilnya adalah hasil hitungan yang negatif. Di sebelah kiri dan kanannya adalah hasil hitungan yang positif. Setelah kamu buat seperti ini, maka kamu lihat tandanya nih, dia meminta yang lebih daripada 0. Maka dia meminta hasil yang positif, karena angka yang hasilnya lebih dari 0 adalah angka-angka yang di positif. Maka panah yang kamu buat, dia akan menunjukkan ke arah yang positif. Sehingga panahnya seperti ini. Dan nanti jawaban kamu menjadi, oke, ini ada tanda sama dengannya ya. Berarti bulatan yang kamu gambar harus berbentuk berwarna hitam bulatannya. Nah, jadi setelah kamu buat seperti ini, maka nilai X-nya yang memenuhi adalah X itu harus kurang dari sama dengan negatif 3, atau X-nya harus
kurang dari negatif 3 atau X-nya itu harus lebih dari sama dengan 1. Inilah jawabannya. Oke, kita lanjut lagi ke contoh yang berikutnya. Pada soal yang keempat ini kita disuruh mencari nilai X yang memenuhi X kurang 4 mutlak itu kurang dari 4. Nilainya adalah, cara menjawabnya tentu saja kita menggunakan rumus yang tadi, patokan hitungannya. Kita lihat ya, rumusnya kalau dia kurang dari angka, maka X-nya ada di tengah-tengah, maka fungsi mutlaknya ada di tengah-tengah. Berarti bisa kita jawab rumusnya seperti ini. Kalau misalkan mutlak X kurang dari angka, dia nanti akan berlaku X-nya itu di tengah-tengah atau fungsinya ada di tengah-tengah. Dia lebih besar dari negatif angka, dia kurang dari angkanya itu sendiri. Nah, berarti dari yang ini bisa kita simpulkan, kita tulislah dia di tengah-tengahnya ini, yang X min 4 ini dia menempati posisi X, angka 4 ini menempati si huruf A. Berarti X kurang 4 lebih besar dari sama dengan 4 kurang dari min 4 kurang dari 4 ya, dia lebih besar daripada min 4 kurang dari 4. Nah, di tengah-tengah sini dia masih ada negatif 4, berarti semua ruas harus kita tambahkan dengan 4 supaya di tengah-tengah ini 4-nya hilang. Kita buat kata-kata seperti ini, semua ruas ditambah 4 biar di tengah tinggal X saja. Berarti dia menjadi X lebih besar daripada negatif salah. Berarti kita tulis negatif 4 ditambah 4 kurang dari X min 4 ditambah 4 juga. Dia kurang dari 4 ditambah 4. Berarti di sini min 4 ditambah 4 hasilnya adalah 0. Di tengah ini min 4 tambah 4 dia juga jadinya habis 4-nya, jadi tinggal X doang. Dan 4 tambah 4 dia menjadi 8. Selesailah, maka jawabannya untuk soal nomor 4 itu seperti ini, yaitu X-nya adalah angka yang di atas 0 dan dia kurang dari 8. Berikutnya adalah contoh yang kelima. Dia minta selesaikan mutlak dari X tambah 5 lebih besar daripada 8. Mari kita jawab, tentu saja patokannya masih dari rumus. Nah, kalau dia lebih dari, maka dia pakai atau nih. Rumusnya pakai rumus nomor 2. Kalau dia mutlak lebih dari angka, maka dia berlaku atau. Berarti kita bisa buat rumusnya tadi adalah mutlak dari X, kalau dia lebih dari angka, dia akan berlaku ketentuan X-nya itu kurang dari negatif angka atau X-nya itu lebih dari angkanya. Oke, di sini yang bertindak selaku X-nya adalah si fungsi mutlak X tambah 5. Dia berlaku sebagai X dan angka 8 ini berlaku sebagai huruf A. Maka bisa kita hitung dia menjadi X tambah 5 itu kurang dari negatif 8 atau X tambah 5 nanti dia akan lebih dari 8. Nah, setelah kita buat seperti ini, 5-nya tinggal kita pindahkan ke belakang sehingga menjadi X-nya kurang dari negatif 8 kurang 5 atau X lebih dari 8 dikurangkan dengan 5. Berarti X-nya bisa jadi min 13 atau X-nya lebih dari 3. Jadi jawabannya ada 2, yaitu bisa jadi X-nya kurang dari negatif 13 atau X-nya bisa jadi lebih dari 3. Demikianlah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kamu catat dan kamu kirimkan ke dalam grup belajar. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.